Shalom. Kami akan menyaksikan cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan lewat kesembuhan anak kedua kami, putri kami, Mirel, yang biasa dipanggil Iel. Pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 4.50 dini hari, anak kedua kami dilahirkan secara operasi sesar. Dari mulai awal kehamilan sampai kelahiran putri kami, semua berjalan dengan lancar dan kami sangat mengharapkan kelahiran putri kami. Namun kelahiran putri kami kedua ini, yang kami kira pertamanya berjalan dengan lancar, ternyata berubah menjadi situasi yang membuat kami cemas dan panik. Selama masa observasi anak kami dilahirkan, ternyata anak kami memiliki nafas yang berat dan cepat, sehingga membuat cekungan di bagian bawah dadanya. Lalu dokter langsung memberikan tindakan untuk anak saya, sehingga dibawa lari ke ruangan NICU dan langsung diberikan alat bantu pernafasan yang kedua, yaitu CPAP, dan segera diperiksa darahnya. Pertama saya mengira dengan suami saya, anak saya baik-baik aja, anak saya pasti sembuh, gak lama akan dibawakan ke saya, digendong saya, dan diberikan ASI. Tapi ternyata di hari kedua saya kaget karena hasil lab dan hasil ronsen menunjukkan hal yang buruk buat anak saya. Ternyata anak saya yang baru 2 hari lahir mengalami anemia, HB-nya rendah. Bahkan hasil ronsennya menunjukkan bahwa di paru-paru dia memiliki bercak putih lumayan banyak. Pada hari ketiga, saya pulang dengan suami saya dengan posisi saya tidak membawa bayi saya. Di situ saya mulai merasakan kehancuran, mulai merasakan kesedihan yang dalam. Suami saya ditelepon oleh pihak rumah sakit bahwa anak saya mengalami masa kritis. Lalu suami saya segera untuk datang ke rumah sakit, dan pada saat sampai rumah sakit, suami saya melihat bahwa anak saya sudah dalam keadaan lemah, sudah biru, sudah tidak berdaya, menangis pun udah nggak bisa anak saya, karena waktu itu benar-benar saturasi oksigennya sudah sangat rendah, nafasnya tambah berat, tambah cepat, sehingga cekungan di bawah dadanya itu jauh lebih kelihatan daripada sebelumnya. Di situ saya nggak bisa melakukan apapun kecuali hanya berdoa dan menangis. Dan pada saat itu anak saya sudah dalam masa kritis dan segera ditolong. Dokter hanya memiliki pilihan yang terakhir untuk menyelamatkan anak saya, yaitu dengan menggunakan alat bantu pernafasan intubasi. Dan penggunaan alat pernafasan intubasi itu tidaklah mudah, karena pemasukan alat ke dalam tubuh sampai ke paru-paru itu sangat memiliki resiko besar untuk bayi. Jadi sebelumnya suami saya menyetujui itu, suami saya diberitahu untuk segala resiko pemasangan alat intubasi tersebut, bahwa saat pemasangan ketika tidak berhasil, tidak berjalan dengan lancar, anak saya bisa gagal jantung, bisa mati pada saat itu juga, dan muntah darah. Dan yang kedua, apabila pemasangan alat berhasil, kelangsungan hidup anak saya hanya 50/50. Kemungkinan besar anak saya ketergantungan alat pernafasan seumur hidupnya atau memiliki riwayat penyakit lainnya. Dan pada saat itu suami saya dan saya merasa terpukul dan hancur sekali. Saya merasa bahwa itu adalah titik berat dalam hidup saya yang paling dalam. Saya tidak kuat, saya cuma bisa nangis, dan saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Kenapa ini terjadi sama saya? Ketika suami saya mendengar penjelasan dokter seperti itu, suami saya tidak lama kemudian langsung menandatangani surat perjanjian untuk pemasangan alat intubasi. Dia meyakini bahwa Tuhan punya rencana lain ketika dia
menyerahkan anaknya sama Tuhan lewat tanda tangannya dia. Kita cuma bisa pasrah, berharap terus sama Tuhan. Tuhan berikan mujizat buat anak saya. Saya dan suami saya cuma bisa berserah sama Tuhan. Puji Tuhan, pemasangan alat berjalan dengan lancar. Anak saya diberikan alat lengkap di bagian tubuhnya. Saya dan suami terus berharap dan berdoa setiap hari buat kesembuhan anak saya. Saya bersyukur sekali, saya memiliki teman-teman, lingkungan yang baik, yang support saya dan suami saya. Teman-teman memberikan dukungan lewat doa, lewat Zoom. Sehingga kami bersatu, berdoa bersama lewat Zoom untuk kesembuhan anak kami, Mirel. Saat kita tahu semuanya terjadi pada kami cuma bisa pasrah, dan di dalam kamar cuman kami bisa berdoa sambil menangis, sampai kami gak bisa ngeluar kata-kata dalam doa kami. Tuhan memampukan saya, dan saya merasa dihiburkan oleh Roh Kudus. Saya merasakan bahwa ada di dalam diri saya yang bilang sama saya, kamu harus tetap bersyukur. Pada saat pertama saya merasa saya berat untuk mengucapkan kata-kata bersyukur. Tapi itu yang Tuhan minta. Dalam setiap kondisi masalah hidup aku, terberat sekalipun Tuhan menyuruh aku untuk kamu tetap bersyukur. Dan pada saat kejadian anak saya kritis, saya tetap diingatkan Roh Kudus untuk bersatu dalam doa dan mengucap syukur sama Tuhan, apapun kondisinya. Selama recovery pasca operasi, saya benar-benar cepat dipulihkan. Saya bisa keluar ASI-nya dari mulai masa kelahiran anak saya. Bahkan sampai anak saya kritis pun saya bisa menyuplai ASI saya. Padahal di saat posisi psikologi saya terganggu, tapi Tuhan benar-benar mampukan, Tuhan benar-benar menyiapkan segala sesuatunya buat saya. ASI saya lancar, saya diberikan kesehatan dan kemampuan dan kekuatan. Dan saya dan suami terus bergumul dan berdoa bersama teman-teman sepakat kami untuk doa Zoom. Selama 22 hari kami berdoa dan bergumul. Kami hanya berdoa, Tuhan, biarlah apa maunya Tuhan buat hidup kita terjadi. Tapi bukan melainkan maunya kita terjadi, Tuhan. Tuhan pasti bisa memberikan mujizat buat anak kami, atas kesembuhan anak kami. Kami imani itu dan kami selalu berdoa setiap malam untuk seperti itu. Di dalam doa pun kami selalu berdoa, Tuhan, aku mau belajar percaya bukan lewat perkataan, tetapi lewat iman kami. Kami mau serahkan anak kami, Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara, biarlah Tuhan yang memakai anak kami dengan luar biasa. Bahkan menyembuhkan dengan mujizat. Dan kami imani itu terus selama 22 hari, dan puji Tuhan, selama 22 hari anak kami sembuh total. Pada hari ini juga dia tidak ada penyakit bawaan apapun, tidak ketergantungan alat apapun, tidak ada asma dan lain sebagainya. Saya percaya ini semua karena Tuhan, dan Tuhan pasti punya rencana lain buat hidupan kami. Biarlah kami bisa menjadi berkat buat orang lain, dan anak kami pun bisa membawa berkat buat orang lain. Inilah bukti kebesaran Tuhan. Tuhan sudah sembuhkan anak kami, sehingga anak kami sembuh total, sempurna, tidak ada penyakit apapun. Saat ini anak kami sudah berusia 3,5 tahun. Kiranya kesaksian kami pada hari ini dapat menjadi berkat buat Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. berkati. Ada kata.